Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina, NIM 20101292200003 dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang negara dan unsur-unsur negara. Pertama-tama, yaitu pengertian negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Pengertian negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menyebutkan definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, serta berdiri secara independen. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu nagari atau nagara, yang berarti wilayah atau penguasa. Agar lebih memahami apa arti negara, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. Yang pertama, yaitu Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang. Dan yang kedua, ada Profesor Soekarno. Menurut beliau, pengertian negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur negara. Suatu negara memiliki beberapa unsur yang membentuknya menjadi satu kesatuan secara utuh. Setiap unsur di dalam negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu dari unsur, maka suatu negara tidak akan sempurna. Sesuai dengan pengertian negara yang telah dipaparkan tadi, adapun beberapa unsur negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah. Wilayah merupakan suatu daerah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia, serta menjadi batas teritorial suatu kedaulatan. Wilayah ini meliputi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Yang kedua, penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat adalah orang-orang yang menetap pada suatu tempat dalam periode waktu yang cukup lama. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara, dan negara hanya dapat terbentuk bila ada kesepakatan para penduduknya. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah suatu lembaga di dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Suatu negara belum sempurna bila belum ada pengakuan dari negara lainnya. Pengakuan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam atau kudeta atau campur tangan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara-negara lain akan membantu suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan negara terdapat 3 sifat, yaitu bersifat memaksa. Maksudnya, memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut. Yang terakhir, bersifat totalitas.
Negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk negara. Saat ini ada 2 bentuk negara yang diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Yang pertama itu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintahan pusat. Bentuk negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu sistem sentralisasi, yaitu segala masalah dalam negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki kewenangan. Yang kedua ada sistem desentralisasi, yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur kebutuhan dan berbagai peraturan tertentu atau hak otonomi. Beberapa negara yang menganut negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Italia, Belanda, Kamboja, dan lain-lain. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat adalah suatu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Bentuk negara serikat dapat dibagi menjadi 2, yaitu negara federal, yang mana pemerintahan ini dapat mengatur berbagai kepentingan bersama setiap anggota negara bagian. Misalnya komunikasi, mata uang, pertahanan, dan hubungan internasional. Yang kedua, pemerintahan negara bagian, yaitu adalah wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Beberapa negara yang menganut negara serikat adalah Argentina, Austria, Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Nigeria, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Pada dasarnya, fungsi negara adalah sebagai lembaga yang mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat di negara tersebut. Mengacu pada pengertian tadi, berikut ini adalah beberapa fungsi negara. Yang pertama, ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka kegiatan para warga negara dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pertahanan. Negara juga memiliki fungsi mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dari berbagai ancaman, baik serangan dari dalam atau kudeta maupun serangan dari luar atau invasi. Berikutnya, fungsi sebagai penegakan keadilan. Negara harus dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya yang mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan di suatu negara. Yang terakhir yaitu tujuan negara. Pembentukan suatu negara tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Miriam Budiharjo, tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk negara Indonesia sendiri, tujuan pembentukan negara telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada alinea keempat. Adapun beberapa tujuan negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, turut berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi negara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.